Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Bugni Al-Mubarak dengan NIM 21108010098. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas atau makalah yang berjudul Tafsir bil Ma'thur dan Tafsir bil Ra'yi dengan dosen pengampu Bu Siti Zahroh SHI MSI. Pengertian tafsir bil Ma'thur. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Farmawi, tafsir bil Ma'thur disebut pula tafsir biriwayah dan an-naql atau penafsiran yang mendasarkan pada penjelasan Al-Quran itu sendiri, penjelasan Rasul, penjelasan para sahabat melalui ijtihadnya dan aqwan tabi'in. Tafsir bil Ma'thur adalah metode penafsiran dengan cara mengutip atau mengambil rujukan pada Al-Quran, hadis Nabi, kutipan sahabat, serta tabi'in. Pengertian tafsir bil Ra'yi. Tafsir bil Ra'yi berasal dari kata tafsir bi dan al-ra'yi. Secara semantik, al-ra'yi berarti keyakinan, pengaturan, dan akal. Al-ra'yi juga identik dengan ijtihad. Berdasarkan pengertian semantik tersebut, para pakar ilmu tafsir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tafsir bil Ra'yi adalah menyingkap isi Al-Quran dengan ijtihad yang dilakukan oleh akal. Klasifikasi tafsir bil Ma'thur dan tafsir bil Ra'yi. Klasifikasi tafsir bil Ma'thur. Tafsir bil Ma'thur ialah tafsir yang berdasarkan pada Al-Quran atau riwayat yang sahih yang sesuai dengan urutan dalam syarat-syarat mufasir, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan sunnah, perkataan sahabat karena merekalah yang paling mengetahui kitabullah, atau dengan pendapat tokoh-tokoh besar tabi'in. Pada umumnya mereka menerimanya dari para sahabat. Para sahabat menerima dan meriwayatkan tafsir dari Nabi SAW secara musyafahat atau dari mulut ke mulut. Demikian pula generasi berikutnya, sampai datang pada masa tadwin atau pembukuan ilmu-ilmu Islam, termasuk tafsir sekitar abad ke-3 Hijriah. Cara penafsiran serupa itulah yang merupakan cikal bakal apa yang disebut dengan tafsir bil Ma'thur atau disebut juga tafsir biriwayah. Para sahabat dalam menafsirkan Al-Quran pada masa ini berpegang pada yang pertama Al-Quranul Karim, yang kedua Nabi Muhammad SAW, yang ketiga pemahaman dan ijtihad. Para ulama telah menyebutkan syarat-syarat yang harus dimiliki setiap mufasir yang dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, akidah yang benar. Yang kedua, bersih dari hawa nafsu. Yang ketiga, menafsirkan lebih dahulu Al-Quran dengan Al-Quran. Yang keempat, mencari penafsiran dari sunnah. Yang kelima, apabila tidak didapatkan penafsiran dalam sunnah, hendaklah melihat bagaimana pendapat para sahabat. Yang keenam, apabila tidak ditemukan juga penafsiran dalam Al-Quran, sunnah, dan pandangan para sahabat, maka sebagian besar ulama dalam hal ini merujuk kepada pendapat para tabi'in, seperti Mujahid bin Jabir, Sa'id bin Jubair, dan lain-lain. Yang ketujuh, pengetahuan bahasa Arab yang baik. Yang kedelapan,
pengetahuan tentang prinsip-prinsip ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, seperti ilmu qiraat. Yang kesembilan, pemahaman yang cermat. Metode tafsir bil ma'thur mendasarkan tafsir pada kutipan-kutipan yang sahih sesuai urutan-urutan persyaratan bagi para mufasir, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan as-sunnah atau hadis, menafsirkan Al-Quran dengan pendapat para sahabat, menafsirkan Al-Quran dengan pendapat para tabi'in. Klasifikasi tafsir bir-ra'yi. Setelah berakhir masa salaf sekitar abad ke-3 Hijriah dan peradaban Islam semakin maju dan berkembang, maka berkembanglah berbagai mazhab dan aliran di kalangan umat Islam. Masing-masing golongan berusaha meyakinkan umat dalam rangka mengembangkan paham mereka untuk mencapai maksud itu. Mereka mencari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Lalu mereka tafsirkan sesuai dengan keyakinan yang mereka anut. Ketika inilah berkembang apa yang disebut dengan tafsir bir-ra'yi, atau tafsir melalui pemikiran atau ijtihad. Pendek kata, berbagai corak tafsir bir-ra'yi muncul di kalangan ulama-ulama mutaakhirin, sehingga di abad modern lahir lagi tafsir menurut tinjauan sosiologis dan sains seperti tafsir Al-Manar dan Al-Jawahir. Melihat perkembangan tafsir bir-ra'yi yang semakin pesat, maka tepatlah apa yang dikatakan Mana Al-Qattan, bahwa tafsir bir-ra'yi mengalahkan perkembangan Al-Ma'thur. Tafsir bir-ra'yi dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, mahmud atau terpuji. Tafsir bir-ra'yi yang dianggap terpuji yaitu tafsir yang sesuai dengan tujuan pembuat hukum atau Allah, jauh dari kebodohan dan kesesatan, sejalan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, berpegang pada uslub atau susunan bahasa Arab dalam memahami nas Al-Quran. Barang siapa menafsirkan Al-Quran menurut logikanya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut, serta berpegang pada makna-makna Al-Quran, maka penafsirannya dapat diterima dan patut dinamai dengan tafsir bir-ra'yi mahmud. Yang kedua, mazmum atau tercela. Tafsir bir-ra'yi dianggap tercela bila menafsirkan Al-Quran menurut selera penafsir sendiri, di samping tidak mengetahui kaidah bahasa dan hukum, atau membawa firman Allah kepada mazhabnya yang menyimpang atau rusak, atau kepada bid'ah dalalah, atau mendalami firman Allah dengan ilmunya tapi tidak mengetahui kaidah bahasa Arab, maka tafsir model ini ditolak dan termasuk tafsir al-mazmum atau tercela. Titik temu atau pertemuan antara keduanya. Secara garis besar, penafsiran beracuan pada aspek riwayat-riwayat yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, karena dianggap sebagai jalan pengetahuan yang benar dan paling aman untuk tetap terjaga dari ketergelinciran dan kesesatan dalam memahami Al-Quran. Namun, bukan berarti tidak terjadi ijtihad, karena hal ini dapat dilihat dari sumber-sumber kajian tafsir yang digunakan selain Al-Quran dan Sunnah juga menggunakan ijtihad sahabat dalam beberapa hal yang mutlak memerlukan ijtihad. Dalam bahasa Quraisy Shihab disebut sebagai keterpaksaan melalui ijtihad karena Nabi telah wafat. Bahkan ditemukan juga riwayat ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang telah masuk Islam.
Kaidah-kaidah tafsir. Pengertian kaidah tafsir. Kaidah-kaidah tafsir dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah qawaid al-tafsir. Istilah ini terdiri dari dua kata, yakni qawaid dan tafsir. Qawaid merupakan bentuk jamak dari kata qaidah yang secara bahasa berarti undang-undang, peraturan, prinsip, dan asas. Tafsir bisa diartikan dengan alat atau ilmu pengetahuan dalam memahami petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran. Sedangkan orang yang menjelaskan atau menerangkan isi Al-Quran disebut mufasir atau penafsir.